Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Dian Yosi Arinawati. Hari ini saya ingin sharing mengenai bagaimana mencari jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeks Scopus. Oke, yang pertama, kenapa kita harus mencari jurnal yang berkualitas? Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, pada jurnal yang berkualitas berisi atau kontennya itu adalah menyampaikan logika dengan jelas. Selain itu, konten dan metode yang tertera dalam jurnal tersebut itu benar. Kenapa? Karena sebelum jurnal tersebut publish di sebuah jurnal, naskah tersebut sudah melalui peer review atau direview oleh reviewer, sehingga bisa dipastikan konten dan metodenya benar. Selain itu, mengapa kita harus mencari jurnal yang berkualitas? Karena dengan jurnal yang berkualitas baik, peneliti ataupun praktisi bisa mereplikasi atau mereka ulang material dan metode yang ada dalam jurnal tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan kita membaca jurnal yang berkualitas, sebagai pembaca, kita bisa juga membuat tulisan yang berkualitas. Apalagi sebuah jurnal itu akan kita gunakan sebagai dasar untuk penulisan, bisa skripsi, bisa KTI, maupun penulisan buku. Otomatis kita harus mencari kualitas jurnal yang baik. Lalu, bagaimana kita mencari jurnal yang baik? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Jurnal dikatakan bereputasi atau berkualitas baik itu bisa dalam skala nasional maupun internasional. Skala nasional bisa kita lihat melalui indeks SINTA, yaitu terdiri dari SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk kelas internasional, jurnal dikatakan bereputasi baik, salah satunya apabila jurnal tersebut terindeks Scopus, yaitu mempunyai reputasi Q1, Q2, Q3, dan Q4, dengan Q1 merupakan reputasi yang paling tinggi, dan Q4 merupakan reputasi paling rendah. Lalu, bagaimana kita mencarinya? Langsung saja yuk. Yang pertama, Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA. SINTA merupakan singkatan dari Science and Technology Index. Jurnal ini merupakan jurnal terakreditasi nasional ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan berikut ini merupakan level-levelnya. SINTA 1 merupakan level atau akreditasi tertinggi, diikuti SINTA 2, 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 4 merupakan level yang paling rendah. Lalu bagaimana kita mengecek apakah jurnal kita, khususnya berbahasa Indonesia, dia sudah terindeks SINTA atau belum? Lalu dia sudah terindeks SINTA keberapa levelnya? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, mari kita kunjungi website SINTA, yaitu sinta.ristekbrin.go.id. Lalu pada bagian bar sources, kita klik dan akan muncul menu seperti ini. Lalu kita pilih menu jurnal. Mari kita klik jurnal tersebut. Lalu setelah kita klik menu jurnal akan terlihat laman seperti ini, yaitu berisi tentang tingkatan-tingkatan SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Dan di sini kita menemukan search box. Kita bisa mengetik jurnal yang kita cari, apakah dia terindeks SINTA atau tidak, dengan cara mengetikkan di box ini. Selain itu, dia juga selain terindeks SINTA, kita juga bisa melihat apakah jurnal tersebut terindeks Scopus atau dia terindeks yang lain seperti terindeks Garuda. Mari kita coba mengetik nama jurnal di sini.
kita ketik Incisiva Dental Journal. Mengapa saya menyarankan mengetik Incisiva Dental Journal? Karena Incisiva Dental Journal merupakan jurnal yang dikeluarkan oleh Prodi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yuk, mari kita coba. Setelah saya mengetikkan Incisiva Dental Journal, maka akan muncul nama Incisiva di laman Sinta, karena memang Incisiva sudah terakreditasi Sinta, yaitu level berapa kita bisa melihat di sini. Terlihat di sini Incisiva terindeks Sinta 4. Kita juga bisa melihat banyaknya sitasi dan H-indeksnya. Lalu kita juga bisa melihat sejak kapan Incisiva ini terindeks Sinta. Kita bisa lihat mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Selain itu, kita juga bisa melihat cover halaman depan dari Incisiva Dental Journal serta penerbitnya. Kita bisa melihat di sini bahwa diterbitkan oleh Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Next adalah langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kualitas jurnal internasional. Salah satu kriteria kita bisa menyebutkan jurnal yang berreputasi atau berkualitas apabila dia terindeks Scopus. Ada 4 tingkatan, yaitu Scopus Q1 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kuartil 1 artinya dia berada di posisi teratas, yaitu apabila naskah tersebut berada 75-100% dari distribusi impact factor. Impact factor merupakan ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata sitasi tahunan untuk artikel terbaru yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Kemudian untuk Q2 yaitu posisi tengah atau tinggi, yaitu jurnal tersebut posisinya 50% sampai 75% dari distribusi impact factor. Sedangkan Q3 yaitu menengah ke posisi atas berada di 25% sampai 50% dari distribusi impact factor. Sedangkan yang paling rendah yaitu Q4 atau kuartil 4 yaitu kurang dari 25% dari distribusi impact factor. Ini merupakan pengelompokan atau ranking dari indeks Scopus Q1 sampai Q4. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Berikut ini cara mengeceknya. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa mengecek apakah jurnal yang kita cari terindeks Scopus atau tidak melalui laman simagogr.com. Ketikkan saja di Google simagogr.com, maka akan keluar laman seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan nama jurnal yang akan kita cek di kolom ini. Mari kita cek. Salah satunya saya kasih contoh ya. Journal of Medical and Dental Science saya ketikkan di sini. Lalu apa yang terjadi? Maka apabila jurnal tersebut indeks Scopus, maka akan muncul bahwa di sini kita menemukan Journal of Medical and Dental Science, negaranya Jepang, dikeluarkan oleh Tokyo Medical dan Dental University. Apabila jurnal tersebut tidak terindeks oleh Scopus, maka tidak akan muncul di laman ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita juga bisa mengetahui dia berada di Q atau ranking berapa. Bisa kita lihat di sini, apabila kita tadi mengeklik dari nama tadi, kemudian kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan bahwa Journal of Medical and Dental Science berada di Q4 atau ranking terbawah yang seperti saya sebutkan tadi, dengan Simago Journal rank-nya pada tahun 2019 0,14. Kemudian cara mengecek apakah jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak, ada cara yang lain. Berikut ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara mengunjungi laman Scopus secara langsung.
yaitu kita ketikkan saja scopus.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk mengetahui apakah jurnal yang kita cari itu terindex Scopus, kita bisa mengklik di bagian View Journal Ranking. Dan beginilah laman yang akan nampak atau muncul. Lalu kita ketikkan saja seperti yang saya berikan contoh tadi, Journal of Medical and Dental Science. Lalu kita ketik Enter atau Find Source. Dan muncullah tampilan seperti ini. Karena kita sudah mengetahui bahwa Journal of Medical and Dental Science merupakan jurnal terindex Scopus karena kita sudah mengecek tadi di SiMago dan ingin mengkonfirmasinya di laman Scopus, otomatis dia akan muncul di sini. Lalu kita ingin mengetahui informasinya, tinggal klik saja di nama ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, bahwa Journal of Medical and Dental Science di publishernya atau penerbitnya adalah Tokyo Medical and Dental University. Kemudian dia terindeks Scopus mulai tahun 96 sampai tahun 2019. Ini mungkin belum diperbarui ya tahunnya ya. Kemudian bisa kita konfirmasi ya bahwa data ini sama dengan data yang kita cek pada SiMago tadi yang kita lakukan di cara pertama. Selain itu, kita juga bisa melihat SiMago Journal Rank yaitu 0,14 dan hasil ini sama dengan hasil yang kita dapatkan ketika kita mengecek di laman simagojr.com. Begitu mudah kan caranya? Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.